Halo Jemaat Kristus Pencipta, bertemu lagi dengan saya Dedi dan saya Iwan di sini. Kita akan lanjut lagi ya. Kita review dulu bahasan kita 2 minggu yang lalu. Silakan Dit. Nah, ada 2 kebenaran dari mitos Tuhan yang baik yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Yang pertama, Tuhan itu baik dan adil. Dan yang kedua, kebaikan Tuhan itu menyeluruh atau holistik. Yes. Jadi nggak sabar ya. Jadi kita langsung masuk ke konten poin hari ini ya. Poinnya adalah iri kepada orang jahat akan membuat diri kita sendiri jatuh. Kita baca ayatnya di Mazmur 73 ayat 2-3. Kisahnya Asaf ya. Saya bacakan. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, kalau kita lihat zaman-zaman sekarang itu ya hampir sama kayak gini ya, ya. Jadi ada banyak artis, influencer ya, bahasanya sekarang influencer ya. Mereka lebih aktif di sosmed ya. Mereka lebih memamerkan kehidupannya, sharing kehidupannya, kemewahannya, glamournya gitu ya. Jadi membuat kita jadi wah gitu loh. Ya. Padahal kita tuh kan nggak tahu ya kehidupan aslinya si artis itu, influencer itu, selebgram itu aslinya itu hidupnya seperti apa kan kita nggak tahu. Ketika mereka hidupnya apa baik-baik saja, punya masalah apa enggak, terus kita itu iri sama yang ditampilkan, sama yang kita lihat di Instagram mungkin, di media sosial yang kita lihat dari mereka. Kita ini bisa seperti Asaf loh. Kita ini bisa nggak sadar ternyata kita iri. Nah ini tipu daya iblisnya di sini nih. Kita jadi iri orang ya. Kita tahu misalnya orang itu hidupnya nggak dalam Tuhan, tapi kok bisa sekaya itu gitu sekaya ya. itu Staycation terus. Wah, terus mah itu kemana-mana, branded barangnya, bener. Mobilnya wah mobilnya ganti terus, ganti tiap hari ya, nggak Nissan Livina terus ya. Ya. Habis ini ganti ini ya. Nah itu pengaruh ini ya, ini salah satu pengaruh influencer ini. Pengaruh ini ya. Oke. Jadi itu tipu dayanya. Jadi kita mulai berpikir nih bahwa orang jahat kok tetap mengalami hal yang baik ya. Tuhan kok tetap baik sama orang jahat itu atau orang yang nggak dalam Tuhan itu. Nah ini tipu dayanya iblis justru kerjanya di situ, Dit. Oke. Nah itu juga bisa membuat kita jadi patah semangat kok. Patah semangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Alah orang-orang itu juga berbohong kok di sosial media. Suka viral-viral ya. Aku tak ikut viral-viralan lah gitu. Padahal yang viral itu justru yang kadang-kadang nggak bagus diviralkan ya. Betul. Kalau viral yang bagus mestinya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman karena kita melihat orang yang salah jadi kita ikut-ikutan. Jadi membuat kita nggak mau atau malas melakukan hal yang baik gitu ya. Nah, kita harus sadar teman-teman ya. Sadar untuk mengalahkan tipu daya iblis itu, kita harus mengalahkannya dengan 3 ingat. Ya, yang pertama ingat bahwa apa yang terlihat di media sosial itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Nah, yang kedua, ingat bahwa hal-hal baik juga terjadi dalam hidup kita. Jadi hidup kita bukan cuma sekedar masalah ya, bukan cuma sekedar pergumulan, tapi banyak hal yang baik yang bisa kita gali yang Tuhan sudah kasih. Yang ketiga, ingat bahwa mereka juga sama seperti kita, mereka juga punya masalah. Jadi poin keempat ya ini ya, poin yang keempat, ini poin yang terakhir ini Dit ya. Terakhir ya. Terakhir nih dari berseri-seri nih ya. Bahwa kebaikan Tuhan kepada orang yang jahat, dalam kurung ya ini ya. Orang jahat itu siapa? Orang yang tidak mengaku Yesus. Jadi bukan cuma orang yang berperilaku baik saja, bertujuan untuk menyelamatkan mereka dari hukuman kekal. Wah, menarik itu, ya berarti ya. Kebenarannya itu Dit. Kaget ya, kayak surprisingly bahwa seperti itu ya, bahwa kebaikan Tuhan itu juga buat orang-orang yang dalam tanda kutip jahat gitu ya. Tujuannya? Yang tujuan untuk menyelamatkan mereka dari hukuman kekal. Nah ini, jadi ternyata kalau kita lihat orang itu, kok bisa Tuhan baik sama orang itu? Ternyata ada tujuan lain ya. Bener-bener. Selain yang kemarin kita bahas itu ya. Betul. Bahwa Tuhan itu baik karena pada semua orang, Tuhan itu adil, Tuhan itu apa yang kita bahas di episode kemarin. Kalau teman-teman masih bingung apa yang saya bicarakan, klik lagi nih episode yang 2 minggu yang lalu ya. Jadi ini yang kita bahas. Kita baca ya. Oke, untuk memantapkan yuk kita baca di 2 Tesalonika 1 ayat 8-9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya
dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah ini ya, saya bacakan ya definisinya nih ya. Ini tadi ayatnya sudah dibacakan, definisinya nih. Orang jahat tidak hanya meliputi mereka yang melakukan hal yang jahat, melainkan semua yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini arti ayatnya. Jadi orang jahat itu bukan cuma orang yang jahat, tapi orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itu juga termasuk golongan orang jahat di dalam firman Tuhan ini. Dan itu berarti orang yang terlihat berbuat baik tetapi belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi juga termasuk orang yang jahat. Hukuman atas kejahatan dasar manusia ini terpisah selama-lamanya dengan Tuhan, dan itu jauh lebih mengerikan daripada segala masalah dan penderitaan. Jadi kita ini jangan iri nih. Justru masalahnya orang itu lagi di depan mata. Masalahnya orang yang jahat itu justru lagi menunggu dalam kekekalan. Nah ini yang masalah di atas masalah ini. Ini bapaknya masalah ini ya. Sip. Berarti kita nggak boleh iri ya. Bersyukurnya adalah Tuhan sudah punya rencana bagi mereka, yaitu dengan menunjukkan kebaikan-kebaikannya sekalipun mereka belum mengakuinya sebagai sang sumber kebaikan. Nah, kita juga lihat ya yang Paulus bilang ya di Roma 2 ayat 4. Kita baca ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Dan ditegaskan lagi di Petrus. Kita baca lagi ya, ini ayat yang terakhir nih untuk hari ini. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Jadi yuk, saya mau ajak ya, kita semua mari jadi rekan sekerja Bapa untuk mewujudkan rencananya bagi keselamatan di bumi ini. Ya, jadi saat kita melihat Bapa itu berbuat baik kepada orang-orang yang jahat mungkin, nah kita bukan malah iri hati, tapi kita bersuka cita karena pertobatan itu akan segera datang dengan mereka melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi tugas kita nih ya, tugas kita nih anggap aja orang-orang baik menurut firman Tuhan, orang yang telah percaya sama Tuhan, percaya tentang penebusan Tuhan. Nah, tugas kita itu menunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari maupun perkataan kita bahwa hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita adalah dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Dengan demikian, mereka yang di luar sana, mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang masih jahat di mata Tuhan, mereka pun mulai tertarik pada Tuhan Yesus, ditinggikan dalam hidup mereka dan hidup kita. Sip, jadi selama kita membahas tentang kebaikan Tuhan, kita mau ingat, kita mau sadar, kita mau renungkan gitu ya, bahwa kebaikan Tuhan itu bukan cuma buat orang Kristen aja, bukan cuma buat kita-kita yang tiap hari Minggu ke gereja, tapi buat semua orang, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak orang yang bisa mengenal Tuhan. Amin. Dan bukan untuk sementara ya, Ko. Jadi bukan untuk temporary, dalam waktu tertentu, tapi untuk selamanya. Selama-lamanya. Betul. Oke. Jadi teman-teman, pemirsa juga yang lagi nonton, kalau ada yang kelewatan, ada yang kelupaan, dibaca lagi, dilihat lagi nih episode-episode Disciple TV sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat secara utuh dari poin mitos pertama, mitos kedua, mitos ketiga, dan setiap pembahasan detailnya. Nah teman-teman nanti bisa akan belajar bahwa ternyata Tuhan itu baik banget ya. Kita akan melihat Tuhan secara luas gitu ya. Kebaikan Tuhan secara luas. Iya. Oke, selesai untuk... Satu pesan titipan lagi, jangan lupa kita juga bisa merenungkan 3 mitos ini ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam 3 mitos ini. Setelah kita tahu kebenarannya, kita mau sadari dan kita mau lakukan kebenaran-kebenaran ini. Oke? Sampai jumpa ya. Sampai jumpa di Disciple TV berikutnya. 2 minggu yang akan datang. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.